Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Setiabudi dari kelas 8E. Di sini saya akan presentasikan UAS proposal tugas akuntansi manufaktur. Di sini saya mengambil pengolahan snack, usaha pengolahan snack atau makanan ringan pada Jalan Sunan Giri, Gang 2, Mangga, Probolinggo, Jawa Timur. Latar belakangnya itu sendiri yaitu snack merupakan makanan ringan yang banyak dikonsumsi anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu usaha rumahan penghasil snack adalah Seger Waras. Usaha ini berlokasi di Jalan Sunan Giri, Gang 2 Mangga, Probolinggo, Jawa Timur. Seger Waras menerapkan struktur organisasi lini. Usaha rumahan ini memproduksi 3 jenis produk snack yaitu seblak, makaroni, dan rengginang. Produk snack dikemas dengan kemasan laminasi yang menggunakan beberapa merek dengan merek utama yaitu Mutiara. Kemasan laminasi digunakan untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan oleh proses produksi diperoleh dari daerah sekitar Probolinggo dan Surabaya. Bahan baku yang digunakan terdiri dari kerupuk seblak, makaroni, dan rengginang. Proses pengolahan snack yang dilakukan oleh usaha rumahan Seger Waras meliputi pencampuran bahan, ekstruksi, pemanggangan atau penggorengan, pencampuran bumbu, pengemasan, dan penggudangan. Mutu produk snack dipengaruhi oleh titik kritis yang terkendali selama proses produksi dan penyimpanan. Mutu produk yang terkendali dapat membuat produk bertahan dan bersaing di pasar. Hal ini akan mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk snack yang dihasilkan oleh Seger Waras. Proses produksi itu sendiri ada 5 langkah, yaitu langkah pertama penjemuran bahan sebelum masuk ke tahap penggorengan. Penjemuran ini biasanya memerlukan 1 hari jika panas mataharinya terik atau normal. Yang langkah kedua yaitu penggorengan bahan yang sudah dijemur sebelumnya. Langkah ketiga yaitu pengeringan bahan yang sudah digoreng dari minyak. Langkah keempat yaitu pemberian bumbu pada bahan yang sudah dikeringkan dari minyak. Dan yang kelima langkah yaitu pengemasan bahan dan pemberian label produk. Use case usaha manufaktur itu sendiri yaitu yang pertama itu saya studi literatur, yaitu mencari pandangan dalam proses penelitian ini. Dan yang kedua itu pengumpulan data yang langsung di tempatnya. Yang ketiga itu analisis kebutuhan apa saja yang harus dianalisis di saat itu. Kalau sudah datanya sudah siap atau lengkap, langsung masuk ke perancangan penelitian, yaitu pembuatan makalah ini. Dan terakhir itu proses atau pengumpulannya. Selanjutnya itu permasalahan dan kelemahannya dalam produksi pada usaha rumahan ini, yaitu permasalahannya 1. Jika minyak goreng harganya tinggi akan mempengaruhi produksi, yaitu menjadi sulit, dan biasanya itu usaha rumahan ini akan menghentikan sementara produksinya. Kalau kelemahannya itu sendiri yaitu tenaga pekerjanya masih sedikit, yaitu sekitar ada 5-6 orang. Dan biasanya itu 2 itu bertugas menjemur dan penggorengan, yang 2 lagi untuk
pengeringan dan pemberian bumbu, dan 2 lagi itu biasanya untuk pengemasan, dan itu masih kurang. Dan jika ingin menambah orang lagi itu dengan pemasukan pada saat minyak mahal akan sangat terasa berat untuk dalam menggajinya. Yang selanjutnya itu proses flowchart-nya. Ini contoh flowchart-nya. User itu membeli bahan dan lalu penjemuran. Jika sudah penjemuran, lalu masuk ke pengecekan bahan. Jika itu sudah siap atau sudah benar, langsung masuk ke tahap penggorengan. Lalu masuk ke tahap pemasaran. Jika permintaan pasar seberapa dan anu seberapa, langsung tahap pengemasan. Selanjutnya itu person in change atau PIC. Usaha rumahan ini pemiliknya yaitu Bapak Dewanto. Selanjutnya analisis proses rumahan. Usaha rumahan snack makanan ini yaitu suatu upaya mempelajari proses bisnis yang ada dalam suatu atau beberapa organisasi, baik dalam operasi normal dan dalam situasi yang luar biasa. Tujuan analisis proses ini adalah untuk menganalisis dan mendokumentasikan kerja proses yang ada.